Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang bergerak di bidang food and beverage ya, atau makanan dan minuman ya. Nah, emiten ini menarik ya, karena kalau lihat ROE-nya itu di atas 10% ya, bahkan terakhir ini nyampe 28%. Dan ini menarik untuk kita bedah emitennya dari segi fundamentalnya. Oke, sebelum kita bedah, kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual ya di emiten yang terkait dalam video ini. Emitennya KMDS guys ya, atau Kurnia Mitra Duta Sentosa. Nah, aku kemarin ya sempat screening di emiten yang IPO. Saya tuh suka nyari emiten yang IPO-nya udah kelewat ya. Karena kenapa? Karena kalau pas awal-awal IPO itu banyak kepentingan guys ya. Entah itu sesuatunya lah, ada banyak, karena di IPO itu ada beberapa hal ya, ada beberapa kepentingan, dan mungkin harganya akan naik dan ke taking profit guys ya, akhirnya turun RB terus gitu. Jadi kebanyakan tuh IPO naik pool biasanya tetap akan turun lagi guys ya. Jadi setelah turun sideway, nah di saat itu nanti akan kelihatan ketika fundamental perusahaan itu bagus, nanti harganya akan kembali naik lagi. Nah, ini ketemu ya di sini salah satu, ini aku lagi tak cekin satu-satu ya. Ini yang menarik sini ya, KMDS nih, IPO-nya tanggal 7 September 2020. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya untuk nyari gini gimana, caranya masuk ke webnya idx.co.id ya. Nanti masuk ke sini ya, menu perusahaan tercatat, terus pilih prospektus ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini nanti tinggal milih ya, milih mau 2020, 2021, 2020 atau 2019 lah. Tinggal sesuaikan keinginan teman-teman. Nah, kita lanjut untuk lihat laporan keuangannya. Ini udah keluar laporan keuangannya untuk Desember nih ya. Nah, ini nyarinya juga sama kayak tadi ya, cuma beda menu aja. Nah, kalau tadi di prospektus, sini ketika terbuka informasi juga bisa, atau di laporan keuangan dan tahunan. Nah, boleh pakai ini, boleh pakai itu. Nanti akan muncul, tinggal diklik emitennya, kode emiten. Kita udah coba kita lihat untuk laporan keuangan. Nah, ini dari LK-nya ini ya, LK kuartal 4 atau anualnya udah tahunan nih ya. Nah, ini Desember Desember ya, jadi 2020 berbanding 2001 ya. Nah, ini disajikan dalam bentuk rupiah guys ya. Jadi ini udah bentuk rupiah, jadi nggak dikonversi ke lain, ditambahin lagi. Nah, ini udah rupiah ya. Dari aset. Nah, dari aset nih naik signifikan ya, dari 145 miliar naik ke 218. Artinya hampir 80%-an ya, 80 atau 70%-an lah. Ini udah naiknya cukup signifikan banget ya. Dan ini yang menonjol tuh di investasi lainnya ya, atau pihak berelasi nih. Ini ada segini. Ada 63 ya, 63 miliar. Nah, ini di sini udah masuk di sini ya. Ini teman-teman kalau mengecek gini, ini apa gitu bisa ya, tinggal ini sini kan ada kodenya 4E 1232, nanti bisa dicek ke bawah ini ya, di sini ya. Jadi notesnya ini untuk ngecek ya guys ya. Jadi notesnya ini untuk detailnya ini. Nah, ini tadi udah tak cek ya. Di sini guys ya, di sini 12 ya, 12 tadi. Nah, sini ada not ya. Jadi 63 tuh dari investasinya di PT Formosa Ingredient Factory Tbk atau boba ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan emiten boba. Nah, semakin tinggi harga emiten boba, semakin tinggi pula ini asetnya dia akan naik ya. Asetnya dari KMDS ini akan naik ya, karena berkaitan. Nah, ini kalau dia investasi awal tuh 30 miliar dan ini naik ya, jadi ke 63. Dan ini laba yang belum direalisasikannya 33 miliar. Nah,
Jadi totalnya tuh 63 nih ya, 63. Nah, 63 ini guys ya totalnya di sini. Ini udah masuk dari aset sini ya, 63 sini. Nah, jadi signifikan ya. Jadi nanti kalau harga Buba semakin naik, nah ini asetnya juga akan semakin naik ya, karena dia pegang sekitar apa nih? 23,71%, lumayan tinggi ya. Nah, oke, kita coba lihat untuk ekuitasnya ya. Nah, ini dari segi liabilitas dan ekuitas ya. Nah, liabilitas ada hutangnya, liabilitasnya 36 miliar ya. Jadi kalau kita bandingin dengan aset tuh sekitar ya 15%-nya, 15% ya. Jadi masih ideal banget ya. Jadi toh kalau hutangnya bisa ketutup dengan asetnya saat mudah ya, karena cuma 15%-nya. Nah, sekitar 15% lah guys ya. Oke, untuk ekuitasnya total jadi masih 181 miliar ya. Jadi kalau kita year to year dengan tahun lalu ini ada naik sekitar 50-an lah ya. 52 lah, 52 miliar ya. Lumayan ya naiknya. Oke, untuk kita lihat untuk pendapatan. Nah, pendapatannya juga naik guys ya. Dari kemarin laba operasi aja dari 20 naik ke 36 ya. Terus ini labanya, laba sebelum pajak ya, 71 miliar dari 20 miliar naik ke 71, sekitar naik 200% ya, lumayan tinggi. Terus tapi untuk laba bersihnya ya, udah dikurangin pajak lain-lain, labanya tuh jadi 62 ya, 62. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu tuh 15, jadi ini hampir naik 15 ke 62 tuh sekitar 300%an guys ya naiknya. Nah, sangat tinggi guys, 300%. Jadi tentunya ROE nya sangat tinggi ya. Nah, ROE nya sangat tinggi, hampir 28% nih. Dan ini kalau teman-teman mau cek ROE dari per kuartal tuh stabil di atas 10% ya, bahkan di 20% ya ini. Jadi emiten yang punya ROE di atas 10 itu sangat menarik guys ya, karena semakin ROE tinggi nanti kan laba akan naik, setelah itu modal akan naik lagi kan. Nah, modal naik lagi langsung balik lagi kan, ketika modal naik, laba akan naik lagi, begitu balik lagi. Nah, seperti itu, jadi akan menggelembung lama-lama jadi besar. Nah, selama perusahaan itu masih sanggup ya mengelola perusahaannya dengan baik, akan menggelembung dengan besar. Nah, ini untuk EPS-nya tuh kalau kemarin 24, ini 79, naik sekitar 2,5 lah ya, 2 kalinya lah ya, 2 kalinya. Nah, ini ada pendapatan nih ya, ini agak bingungan ya, ini pendapatan keuangan ini 34 ini tadi sempat saya cek tuh dia dari hasil investasi guys, padahal di sini udah masuk ke ini ya, masuk ke aset. Jadi taruhlah kita kurangin ya, 33 ya, 33 tadi ini, jadi ini sekitar 62, ini kurang 33, jadi itu tinggal sekitar 30 miliaran ya, 30 miliar. Artinya juga masih 100% guys, tetap masih tinggi juga. Jadi masih tetap oke ya, walaupun ini mungkin keliru ya, atau mungkin nanti bisa koreksi ya, atau di sini ya. Ini ada 34, ini agak rancu juga sih. 34 ini harusnya udah masuk di aset ini ya. Kalau lihat ini kan, ini 30, investasinya naik ke 63 nih ya. Atau ini labanya udah nambah sini. Nah, cobalah ya, harusnya masuk di aset ya, bukan di laba ya, harusnya lah ya, cuma nggak tahu. Taruhlah ini salah ketik, mungkin salah ketik ya, mungkin taruhlah ada kekeliruan lah, kita kurangin 33, jadi masih ada 30 miliar ya, 33 miliar. Jadi itu kalau kita bandingin dengan kemarin 15 miliar ini, jadi masih 100% ya labanya naiknya, jadi oke ya. Oke, dari segi fundamental perusahaan ini bagus ya. Nah,
dan ROE-nya juga bagus. Nah. Oke, kita coba untuk cek chartingnya ya. Jadi untuk teknikalnya coba gimana kita cek. Nah, ini ada support ya. Kalau kita ngikutin dari dia IPO dengan sekarang tuh ada support terbawahnya tuh ya, di 393 ya. Nah ini ya, sebentar guys, gedein 394, sorry. Nah, 394 supportnya, dan berikutnya ada di support sini ya. Berikutnya di support 416. Nah, ada lagi di sini juga untuk support ya. Sekitar 436 ya, 36. Ini ada di 416, 436, dan ini juga ada support lagi di sini ya. Sekitar di 452. Nah, harga saya ini udah break ya, break di resistnya. Ini udah break di resistnya ya. Dan udah break di atas MA 200-nya. Nah. Dan catatan yang penting di sini tuh perusahaan ini bagi dividen guys ya. Ini udah 2 kali bagi dividen ya di 2001 nih. Jadi termasuk oke ya, salah satu kriteria oke, ROE bagus, bagi dividen pula ya. Nah, tinggal nanti lihat 2022 apakah bagi dividen apa enggak. Tapi kalau lihat laporan keuangannya itu naik, harusnya kalau nanti bagi dividen ini harusnya lebih naik lagi ya. Nah, kalau nanti teman entry di mana? Nah, kalau entry idealnya ya ini ya, ada support ini, nanti bisa dijadikan entry, juga bisa dijadikan SL. Nah, misalnya kalau mau entry di area sini, nah mungkin SL terdekat ya di sini ya, atau mungkin diturunin lebih bawah lagi ya, SL-nya di sini. Atau mau entry per support ya, di area sini ada support sini, terus ini dan ini ya. Nah, mau entry, misalnya mau bagi beberapa amunisi ya seperti itu. Atau mau nunggu ya, nunggu paling bawah ya di arah sini ya, bawah di sini di 394 ya, kalau mau di bawahan. Dan emiten ini belum liquid ya. Kenapa saya mengatakan belum liquid ya, karena nanti kalau ketika ada kepentingan itu akan menjadi liquid sendiri guys ya. Contohnya kayak gini ya, kemarin teman-teman mungkin yang pernah trading di KOBX ya, Obelco itu nggak liquid ya, sekarang lumayan liquid ya. Terus sorry, apa lagi ada kok Obelco TNCA dulu nggak liquid ya, sekarang agak liquid. Nah, dibikin liquid. Dan BSR juga nggak liquid, sekarang juga liquid. Nah, ketika kepentingan tersebut terjadi, nanti akan liquid sendiri guys ya. Jadi nggak usah takut. Cuma memang kalau memang emiten itu nggak liquid, emang kita belinya juga harus sabar, karena nggak bisa langsung jebret. Nah, karena emitennya tipis guys, slotnya tipis. Jadi kayak gini, transaksi hariannya aja hari ini cuma 3 juta, ini 1 juta, nggak nyampe 1 juta kayaknya nih ya. Coba kita lihat dari sinilah ya, dari Maret. Nah, Maret ini 21 ya. Oke, dari awal tahun lah, dari awal tahun coba transaksinya ada berapa. Nah, dari awal tahun aja coba tes. Ini baru ada 69. Nah, jadi emang tipis banget ya. Cuma nanti ketika itu ada kepentingan, nah emang harus diliquidin, nanti akan liquid sendiri. Padahal ini kalau lihat porsi masyarakat tuh ada 20% ya. Nah, porsi masyarakat ini sebentar ya. Nah, ini ya, porsi masyarakat itu ada 2%. Jadi emang kalau di reguler gak liquid dan sini 20%, artinya emang ada nomen-nomen yang dipakai di sini ya. Ya, nanti tinggal kita tunggu aja kapan di liquidnya ya. Tentunya kalau emiten gak liquid ya kita harus menyesuaikan juga buying powernya ya. Jangan asal banyak, nanti malah
ketahuan market maker sini kita repot. Malah disiksa nanti. Nah, untuk KMDS ya, menurutku menarik ya. Nanti teman kalau mau jadikan beli silakan ya. Cuma kalau ini tidak menarik untuk teman ya abaikan saja ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan, silakan aja ya tulis di kolom komentar atau request emiten mana yang untuk dibahas ya, silakan aja tulis ya. Kalau nanti saya bisa saya bikinin ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.